Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma pendidikan masa depan. Sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zainal Aziz dengan NIM 202407200013. Saya akan menjelaskan seperti yang tadi awal saya sampaikan tentang paradigma pendidikan masa depan. Pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan 3 aspek pada diri seseorang, yakni pandangan hidup, keterampilan hidup. Untuk yang kedua, ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama, Budi Harjo dan Purwawarja dan Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang Purwawarja dan Harahap. Menjelaskan pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohaniah. Di sini kan tadi ada menjelaskan tentang 3 aspek di awal slide pertama. Untuk 3 aspek pendidikan, yang pertama, pendidikan dalam pandangan hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang kedua, pendidikan dalam sikap hidup adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk cara seseorang bersikap, berpikir, dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendidikan dalam keterampilan hidup adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari secara efektif. Di sini kita akan masuk tentang pembahasan baru pendidikan. Paradigma baru pendidikan membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka mau tidak mau harus merubah paradigma dan sistem pendidikan. Formalitas dan legalitas tetap saja menjadi sesuatu yang penting. Akan tetapi perlu diingat, hanya untuk mengejar tataran formal saja. Nah, maksudnya apa? Paradigma baru pendidikan itu harus membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, tetapi harus menjadi sesuatu bahwa substansi juga bukan sesuatu yang bisa hanya untuk mengejar tataran formal saja. Gimana sih paradigma baru pendidikan di Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan Indonesia akan lebih baik tergantung pada bagaimana konsep manusia lengkap dengan tujuan hidup dan analisis mengenai tantangan zamannya. Dalam kegiatan itu, Mas Tuhu itu menjelaskan salah satu dimensi manusia adalah melampaui makhluk-makhluk lain sesama ciptaan Tuhan karena manusia memiliki manusia itu memiliki sebentar kameranya aku mendengar dulu. Manusia memiliki tiga sifat utama yakni tidak dimiliki, yakni sadar diri, kehendak bebas, dan berpikir atau kreativitas. Di era globalisasi Indonesia sekarang ini melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga
para lulusan lembaga pendidikan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global yang demokratis. Ada 4 pilar utama dalam pendidikan. Yang pertama, learning to know adalah upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Dan yang kedua, learning to do adalah lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan yang telah diperoleh tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Dan yang ketiga, learning to life. Learning to life together. Mohon maaf, learning to life together. Pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik. Yang keempat atau yang terakhir, learning to be. Diungkapkan secara tegas oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang. Jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan rasa etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Nah, di bidang pendidikan itu ada stagnasi di bidang pendidikan. Bagaimana sih cara mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan? Nah, di sini saya akan menyampaikan caranya. Saya akan menyampaikan 4 cara. Yang pertama, diperlukan ada paradigma baru di bidang pendidikan dalam mengembangkan pendidikan sebagai pemberdayaan anak didik secara filsafati, harus berpijak pada fakta dan realita. Dan yang kedua, sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman, seperti menambahkan keterampilan abad ke-21, critical thinking, kreativitas, dan literasi digital. Dan yang ketiga, dorong penggunaan teknologi dalam pengajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Maksudnya apa? Kita menggunakan teknologi yang ada seperti laptop, komputer, HP, gadget, atau yang lain-lain. Kita harus menggunakan teknologi-teknologi itu dalam pendidikan. Yang keempat, manfaatkan teknologi digital seperti e-learning untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Maksudnya apa? Seperti yang tadi poin yang ketiga, manfaatkan teknologi digital. Itu kita harus memanfaatkan seperti laptop untuk menjangkau pembelajaran siswa-siswa yang di daerah terpencil. Menggunakannya dimanfaatkan. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf, dan bila ada benarnya alhamdulillah, itu datangnya dari Allah juga. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.